Seorang anak yang sedang duduk di bangku SMP memiliki postur tubuh yang lebih besar dibandingkan teman-temannya. Fisiknya yang mendukung menarik perhatian banyak orang, dan ia memanfaatkan kelebihannya untuk menjahili dan mengganggu teman lainnya. Anak ini sering meminta tugas dan PR teman sekelas untuk dicontek. Karena teman-temannya takut, mereka dengan berat hati memberikan tugas dan PR tersebut. Di sisi lain, anak ini terlihat baik dan penurut di depan ayah dan ibunya. Ia sungguh menyayangi orang tuanya. Apa yang diperintahkan dan dikatakan oleh ayah dan ibunya selalu dijawab dengan menganggukkan kepala sambil berkata iya. Orang tuanya sering menasihati anak ini agar selalu berbuat baik, berbagi, dan membantu teman-teman di sekolah. Dan lagi-lagi anak ini dengan cepat mengatakan iya, sembari menganggukkan kepala dengan penuh semangat dalam merespon nasihat orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan dan Injil hari ini menunjukkan kepada kita tentang hukum paling utama sebagai orang Kristen. Ada dua perintah yang saling berkaitan. Pertama, kita dituntut untuk mengasihi Allah. Dan kedua, mengasihi sesama manusia. Apabila kita mentaati kedua perintah ini, berarti kita telah mentaati seluruh hukum Taurat. Kisah seorang anak yang duduk di bangku SMP tadi sebenarnya tidak menunjukkan sikap cinta kepada orang tuanya. Ia hanya bersikap baik di depan kedua orang tuanya, tetapi tidak mengikuti aturan dan nasihat orang tuanya dan tetap mengganggu teman-teman di sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa anak tersebut belum dengan sungguh-sungguh mengasihi kedua orang tuanya. Kisah tersebut menunjukkan kepada kita bahwa mengasihi Allah adalah mentaati perintah-perintahnya, yaitu mengasihi sesama manusia. Secara logika, mengasihi Allah dengan sungguh sudah pasti mengasihi sesama manusia. Tetapi mengasihi sesama belum tentu mengasihi Allah. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan tampak dalam hidup sehari-hari dengan menjalin relasi dengan Allah dan setiap orang yang kita jumpai. Relasi dengan Allah tampak lewat cara hidup rohani kita dengan berdoa, pergi ke gereja pada hari Minggu, dan memohon kekuatan dari Allah dalam menjalani hidup. Kemudian, relasi dengan sesama juga tampak dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Dengan sikap rendah hati dan sungguh memberi diri untuk jujur dan mau membantu sesama dalam hidup bermasyarakat adalah bukti bahwa kita sungguh mengasihi Allah. Tetapi dalam hal ini kita sering terjatuh bahwa selalu mengutamakan sesama daripada Allah sendiri. Demi membahagiakan teman atau memperoleh keuntungan yang besar, banyak orang memprioritaskan manusia dibandingkan Allah sendiri. Misalnya, teman-teman yang mengajak untuk mencuri atau bermain judi adalah tindakan yang hanya menyenangkan orang lain saja dan tentu merugikan diri sendiri. Mungkin hubungan dengan keluarga di rumah akan semakin renggang, apalagi dengan Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat dalam Injil menyadarkan kita agar merenungkan kembali bagaimana relasi kita dengan Allah dan sesama dalam tindakan dan hidup sehari-hari. Apakah kita sudah sungguh mengasihi Allah
dengan mentaati perintahnya, yaitu dengan berdoa, berbuat baik kepada sesama. Atau malah sebaliknya, kita sama seperti anak di atas yang hanya menganggukkan kepala sambil mengatakan iya, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik.